Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid dari Prodi SPI kelas C. Saya akan mengulas materi yang bertema Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipilih karena kepantasan dan kelebihannya. Mereka menggantikan Rasulullah kecuali dalam tugas kenabian. Ini tertuang di hadis surat Al-Ahzab yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah, yang berarti pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari Ar-Rasyid, yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintah Islam selama 30 tahun dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah atau 632 sampai 660 Masehi. Pada Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq wafat atas permintaannya. Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Umar bin Khattab bersama dengan Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Abu Bakar yang memakamkan jenazah Abu Bakar. Sang raja itu dimakamkan dengan kain kafan lusuh bekas baju yang biasa dia pakai makmum sholat bersama Nabi Muhammad SAW. 1. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar menjadi khalifah pertama selama kurang lebih 2 tahun, yakni dari tahun 632 sampai 634 Masehi atau tahun ke-11 hingga 13 Hijriah. Sementara Umar menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 tahun Hijriah. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran Islam diperluas hingga keluar dari Jazirah Arab, yakni wilayah Irak dan Suriah. 2. Umar RA dijadikan khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriah, tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, tepatnya 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Selama masa Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar RA menghadapi banyak sekali persoalan yang menantinya. Misalnya perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat, dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Meski demikian, masa pemerintah Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ada banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penatapan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Penyebutan Umar bin Khattab sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, dan pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukruk atau Fairuz, seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar bin Khattab. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lukruk atau Fairuz
terhadap Umar RA, Pairus merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah sampai 644 Masehi. Beliau juga memusnahkan mushaf yang bertentangan dengan salinan tersebut, sehingga kini atas izin Allah Subhanahu wa taala umat Islam dapat memelihara keaslian Al-Qur'an. Utsman dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan murah hati. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah saat ia memberikan bantuan air minum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Dikisahkan bahwa saat itu banyak umat Islam yang membutuhkan air minum. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Umat Muslim mengeluh, ada orang Yahudi yang menjual air dengan harga yang sangat tinggi. Karena alasan ini, Utsman membelinya dan memberikan air minum secara cuma-cuma kepada seluruh umat Muslim. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Ia meninggal saat genap berusia 80 tahun. 3. Utsman merupakan khalifah ketiga dalam Islam, menggantikan Umar bin Khattab. Beliau anak dari seorang ibu bernama Arwa bin Khuraish dan ayah bernama Affan bin Abi Al-As. Utsman mendapat gelar sebutan Zun Nuraini, yang artinya pemilik dua cahaya. Ini karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Beliau adalah sahabat Nabi yang berasal dari keluarga saudagar kaya. Utsman pada berbisnis dan kerap membagikan hartanya untuk kemaslahatan umat Islam. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 600 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah SAW tidak menyukainya dan memanggilnya Ali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ali mempunyai ayah bernama Abu Thalib, yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Ali bin Abi Thalib bernama Ibu Ali Abi Thalib bernama Fatimah binti As'ad. Ali kemudian dibaiat beramai-ramai, menjadikannya khalifah pertama yang dibaiat secara luas. Namun kepentingan politik membuat Ali harus memikul tugas yang berat untuk menyelesaikannya. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan Islam, Ali saat itu berusia 10 tahun. Namun ia mempercayai Rasulullah SAW dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, berani dan bijak. Jika Rasulullah SAW adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Dalam biografi Ali bin Abi Thalib diketahui bahwa saat Rasulullah SAW hijrah, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya, sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi terpercaya. Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhan itu merupakan seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang. Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 29 Januari 661 Masehi. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Setelah Ali wafat, Hasan bin Ali yang merupakan anak tertua dari Ali kemudian melakukan qisas atau hukuman mati kepada pembunuh ayahnya. Sekian, terima kasih atas ulasan materi saya. Bila ada kesalahan ataupun lebih tepatnya kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.